Di dalam Al-Quran, ada satu konsep yang fundamental banget, yaitu tentang dua kehidupan yang akan kita hadapi sebagai manusia. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas kontras yang sangat dalam antara kehidupan yang kita jalani sekarang dengan kehidupan yang akan datang nanti. Oke, mari kita coba bedah bareng-bareng ya. Ini kan pertanyaan yang universal banget, yang mungkin udah dipikirin manusia dari dulu. Nah, sumber yang kita bahas hari ini memberikan sudut pandang yang sangat jernih soal ini, dan semuanya itu berpusat pada dua konsep utama. Jadi, inti dari semua pembahasan kita ada pada dua kata dalam bahasa Arab ini, ad-dunya atau kehidupan sekarang, dan al-akhirah atau kehidupan setelah mati. Memahami perbedaan kontras antara keduanya itu jadi kunci buat membuka pesan Al-Quran tentang apa sih tujuan hidup kita sebenarnya. Yuk kita mulai dulu dari yang pertama. Kita fokus ke dunia yang kita kenal, dunia yang kita alami setiap hari. Al-Quran menyebutnya ad-dunya. Tapi, apa sih artinya itu? Ad-dunya itu, kalau diartikan secara harfiah, artinya yang lebih dekat atau yang lebih rendah. Ini merujuk pada kehidupan kita yang sekarang ini. Keberadaan kita di sini saat ini juga. Inilah alam fisik yang bisa kita lihat, kita sentuh, dan kita rasakan. Nah, ini nih yang bikin perspektif Al-Quran jadi menarik banget. Kehidupan duniawi ini sama sekali nggak dilihat sebagai tujuan akhir. Malah sebaliknya, ia digambarkan sebagai mata, sebuah kesenangan yang sifatnya sementara. Lalu fitnah, sebuah ujian untuk menguji keimanan kita. Dan dar, sebuah tempat tinggal yang fana, yang cuma sebentar. Dan ilustrasi ini ngegambarinya dengan pas banget. Coba deh bayangin, hidup ini tuh kayak rumah kontrakan di tengah perjalanan panjang. Kita tinggal di sini sebentar, kita pakai fasilitasnya, tapi kita tahu ini bukan tujuan akhir kita. Ini cuma tempat singgah. Ayat ini benar-benar negesin lagi poin tadi. Al-Quran secara eksplisit bilang, kalau semua yang ditawarkan dunia, mau itu kekayaan, status, kesenangan, nilainya itu kecil banget kalau dibandingin sama apa yang menanti di akhirat. Oke, sekarang kita beralih ke sisi sebaliknya. Kalau dunia ini sementara, lalu apa dong yang abadi? Nah, disinilah Al-Quran memperkenalkan konsep al-akhirah. Al-akhirah, yang artinya yang terakhir, ini adalah hari akhir. Kehidupan abadi yang dimulai setelah kita meninggal. Inilah tujuan yang sesungguhnya, realitas permanen yang jadi ujung dari perjalanan kita. Terus, apa aja yang terjadi di al-akhirat? Nah, ini adalah masa pertanggungjawaban mutlak, saat di mana semua perbuatan kita di dunia akan ada konsekuensi abadinya, ada ganjaran atau pahala, ada hukuman atau siksa, dan penentuan tujuan akhir kita di surga. Nah, poin kuncinya di sini. Frasa dalam Al-Quran, khalidina fiha abadan, ini menekankan sifat kekal dari akhirat. Beda banget sama kehidupan dunia yang singkat, akhirat itu nggak ada akhirnya. Ini adalah keabadian. Yuk, sekarang kita coba sandingkan keduanya ya, biar kita bisa lihat kontras yang tajam ini dengan lebih jelas lagi. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Coba kita lihat ya, sifat dunia itu sementara dan fana, sedangkan akhirat itu abadi dan kekal. Tujuan dunia itu sebagai ujian atau fitnah, sementara akhirat adalah tempat kita nerima hasilnya, bisa pahala, thawab, atau hukuman, iqab. Nilainya, dunia itu sedikit dan seringkali menipu, sedangkan nilai akhirat itu nyata dan langgeng. Dan mungkin ayat inilah rangkuman terbaik dari seluruh konsep ini. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini adalah sebuah pernyataan nilai yang sangat jelas yang jadi inti dari cara pandang Islam terhadap kehidupan. Jadi, setelah kita tahu semua ini, terus kenapa ini penting buat kita yang hidup di sini dan sekarang? Apa pesan praktisnya? Nah, ini dia intinya. Memahami bahwa hidup ini cuma ujian sementara, itu ibaratnya kayak kita dapat sebuah kunci. Kunci buat apa? Kunci untuk menata ulang prioritas kita. Fokus kita jadi bergeser. Dari yang tadinya cuma ngejar kesenangan duniawi, jadi persiapan untuk realitas abadi yang akan datang. Dan ini mengubah segalanya. Cara kita melihat kesuksesan, kegagalan, bahkan tujuan hidup itu sendiri. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan untuk kita renungkan sama-sama. Kalau kita benar-benar paham bahwa waktu kita di sini terbatas dan ada pertanggungjawaban yang menanti di depan, kira-kira keputusan apa yang akan kita buat secara berbeda hari ini? Dan bagaimana hal itu akan membentuk masa depan kita, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti?